Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi bersama Ustazah Dewi Latifah. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan menerangkan pelajaran fikih tentang sholat berjamaah. Anak-anakku, pertemuan di semester ganjil, anak-anak sudah belajar bagaimana sih cara sholat yang benar, bagaimana sih caranya sholat fardu yang baik. Nah, untuk sekarang Ustazah tidak akan menjelaskan lagi bagaimana tata cara sholat, karena Ustazah yakin anak-anak sudah memahami hal itu, bahkan sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk hari ini Ustazah fokuskan ya untuk menerangkan sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Biasanya minimal dilakukan oleh 2 orang. Yang di depan dia sebagai imam dan yang di belakangnya dia sebagai makmum. Nah, kenapa sih Ustazah kita harus sholat berjamaah? Toh kita bisa sholat sendiri? Iya anak-anak, benar sekali. Kita bisa melaksanakan atau melakukan sholat jamaah sendirian. Tetapi yang lebih baik adalah melakukan sholat fardu dengan berjamaah. Kenapa? Selain pahalanya berlipat-lipat, nah kita juga akan menambah silaturahmi. Anak-anak, hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan. Nah, pahalanya berapa sih Ustazah? Pahalanya 27 anak-anak. Kalau kita sholat sendirian, kita mendapatkan 1 pahala saja. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, kita mendapatkan 27 pahala. Belum lagi anak-anak, kalau kita sholat berjamaah, pastinya selesai sholat berjamaah kita akan menyambung silaturahmi dengan cara bersalaman. Nah, 1 kali salaman saja kita sudah akan dihapus loh dosa kita. Apalagi kita bisa bersalaman bersama semua makmum atau imamnya juga. Pastinya kita akan melebur banyak dosa. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu ada aturannya. Kalau ada imam yang lupa, untuk laki-laki dia bisa mengingatkan dengan mengucapkan lafaz subhanallah. Berapa kali Ustazah? 3 kali. Ya. Kemudian kalau makmumnya perempuan, apa yang harus disampaikan? Yang harus dilakukan, bukan disampaikan, tetapi melakukan apa? Menepuk punggung tangan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Maksimal juga dilakukan 3 kali tepukan. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan menjelaskan syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam yang pertama adalah seorang imam harus sudah mengetahui syarat wajib sholat. Yang kedua adalah mengetahui syarat sah sholat. Dan yang ketiga adalah mengetahui tata cara sholat dengan baik. Nah, ketiga itu sudah Ustazah terangkan di semester ganjil. Pasti anak-anak sudah paham dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi imam selanjutnya yaitu orang laki-laki. Jadi yang bisa menjadi imam, yang makmumnya itu laki-laki dan perempuan, maka dia harus laki-laki. Tetapi kalau jamaahnya adalah perempuan dengan perempuan saja, maka yang menjadi imam boleh perempuan. Kalau begitu, kalau imamnya itu perempuan, makmumnya laki-laki gimana? Nah, itu tidak boleh ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki, imamnya laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki dengan perempuan, imamnya tetap laki-laki. Tetapi kalau tidak ada laki-laki, yang sholat hanyalah perempuan, maka imam dan makmumnya juga perempuan. Syarat selanjutnya adalah fasih dalam membaca Al-Quran, ya, dan hafal, khususnya
Al-Fatihah. Jadi seorang imam membaca ayat Al-Quran itu harus baik dan benar. Syarat selanjutnya adalah antara imam dan makmum itu harus terlihat, ya. Tidak boleh yang jadi imam ada di kelas 1B, yang jadi makmum ada di kelas 1C, yang nggak boleh, ya. Jadi harus terlihat, ya, seperti di masjid. Anak-anak pasti sudah paham. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah seorang imam itu tidak boleh sering melakukan dosa, anak. Nah, kalau sekarang anak-anak ingin jadi imam, pasti ingin kan semuanya? Mulai sekarang kita harus belajar untuk tidak melakukan dosa, ya. Seorang imam harus lebih alim, lebih dihormati, lebih beriman, dan lebih bertakwa. Anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan syarat menjadi makmum. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah makmum harus berada di belakangnya imam. Jadi tidak ada ceritanya kalau makmum itu berada lebih depan daripada imam. Ingat ya. Yang kedua, seorang makmum tidak boleh lupa niat menjadi makmum, ya. Yang ketiga, seorang makmum harus mengikuti gerakan imam. Yang keempat, gerakan antara imam dan makmum harus sesuai, ya. Tidak boleh melebihi atau mengurangi. Yang kelima, antara makmum dan imam harus berada dalam satu tempat, ya. Atau yang terakhir adalah seorang makmum harus mengetahui perubahan gerakan imam. Nah, kalau begitu Ustazah, bagaimana jika makmumnya itu banyak sekali? Seperti sholat id biasanya, imamnya ada di dalam masjid, makmumnya banyak sampai ada di lapang-lapangan. Itu bagaimana? Kan kita nggak bisa mengetahui perubahan gerakannya imam. Kalau begitu begini anak-anak, kita bisa mengetahui perubahan gerakan imam melalui perubahan gerakan shaf yang ada di depan kalian atau di samping kalian. Pasti kalian akan merasakan. Begitu ya anak-anak. Itu tadi adalah apa anak-anak? 6 syarat menjadi makmum. Baik anak-anak, Ustazah akhiri. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum